Halo guys, kembali lagi di podcast saya, Ramdan Jelani. Di sini saya mempunyai narasumber yang sangat cantik dan tentunya berprestasi. Silakan memperkenalkan diri. Terima kasih Kak PJ. Perkenalkan teman-teman, nama saya Zahratul Haya, biasa disapa Zahra. Oke, baik, itu dia profil singkatnya dari narasumber kita. Namanya Zahratul Haya. Fit Zahratul Hayah ya. Baik, di sini ini kebetulan narasumber kita seorang putri atau duta ya, Iya. seorang duta anak Brebes. Wih, sangat keren nih. Juara 2 lagi. Nah, kita boleh nih uh, tahu sedikit profilnya tentang Kak Zahra. Sekarang boleh dong kita tahu lebih lengkap tentang profil dari Kak Zahra sendiri. Oke, baik teman-teman. Aku adalah seorang gadis yang berumur 19 tahun, yaitu kelahiran 2005, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Wih, sangat keren ya. Salah satu univ ternama. Kita tadi tahu ya sedikit profil dari Kak Zahra. Selanjutnya mengenai tantangan yang dihadapi sebagai duta anak Brebes. Bagaimana nih Kak tantangan dari duta anak tersebut? Oke, jadi jujur aja nih teman-teman, salah satu tantangan untuk diri aku sendiri ya. Jujur aku tuh orangnya pelupa banget, sepelupa itu. Jadi aku tuh berusaha nge-backup menutup kekurangan aku itu membuat to-do list setiap harinya. Jadi kan semua orang tuh punya kekurangan kan teman-teman. Aku eh, nggak ragu-ragu selalu menyampaikan kita tuh harus bisa menerima kekurangan diri kita masing-masing. Tapi kita harus bisa nge-backup kekurangan itu. Berarti intinya kita harus punya planning ke depan gitu ya Kak. Oke, iya benar. Selanjutnya itu pesan teknologi dari seorang Kak Zahra sendiri untuk kaum anak muda gitu. Oke, sekarang kan zamannya sudah canggih kan ke era Ya, modern kan. Apalagi kita sebagai generasi Z ya, yang lebih melek sama perkembangan teknologi. Kita sebagai generasi Z harusnya kayak lebih uh, mempelajari ilmu-ilmu baru yang semakin hari semakin modern kehidupannya. Terus juga kayak kita harus berani untuk belajar mencoba hal baru teman-teman. Kalau kita selalu duduk diam rebahan, kita mau mulai kapan? Kayak kita tuh setidaknya sehari tuh ada langkah maju untuk menata masa depan. Apalagi kalau misal kita diam aja, pasti kita bakal ketinggalan zaman dong. ya, Contoh nih di bidang bisnis. Bisnis kan dulu nggak ada kayak platform online atau digital kayak gitu kan kak. ya. Nah kita apalagi sebagai pengusaha ya kak, kayak kita tuh harus berusaha belajar untuk perkembangan zaman. Kayak kita belajar membuat platform online, apalagi zaman sekarang tuh orangnya mager-mager banget teman-teman. Dan karena dunia digital yang semakin berkembang, yang awalnya target bisnisnya itu cuma kayak di daerah sekitaran sini, sekarang karena ada sosial media yang begitu dahsyat ya kak, Ya, sampai keluar daerah kayak gitu kak. Sama kalau kita edukasi tentang suatu nih, contoh di podcast Kak Jalan juga ya, kalau kita ngomong di suatu forum kan yang ngedenger kan cuma yang ada dalam forum itu kan. Kalau di podcast dan diupload di sosial media kan lebih meluas jangkauannya dan lebih banyak yang mendengar seperti itu. berarti intinya untuk menghadapi teknologi ini kita harus lebih update gitu ya. Iya benar sekali. Selanjutnya nih, sebagai duta anak, Kak Zara ini apa sih inspirasi buat anak-anak ke depan gitu tentang duta anak Brebes ini? Bagaimana sih Kak buat menginspirasi nih buat anak-anak yang di bawah kita nih untuk menjadi duta gitu. Secara kan anak-anak sekarang nih, mohon maaf ya, pada mager, pada nggak mau gerak gitu. Nih, bagaimana sih tips and tricksnya dari Kak Zahra gitu? Oke, menurut saya pribadi ya, apalagi pas awal perjalanan aku, itu awal mulanya tuh kayak aku tuh di suatu kamar, aku tuh terdiam. Kalau aku diem terus di sini kayak stuck nih kak,
kita nggak bakal maju-maju teman-teman. Apalagi masa muda tuh nggak terulang dua kali. Kayak kalau misal kita udah berkeluarga pun kita kegiatannya itu terbatasi kan teman-teman. Selagi masih muda nih, masih single, kayak aku tuh harus berusaha mencoba. Kayak aku tuh anaknya berani mencoba aja sih Ya, sebenarnya. Terus kayak aku tuh selalu bermimpi, sebesar atau sekecil apapun mimpi itu, sebisa mungkin kita untuk mencapai. Kalau misal kayak cuma kita mimpi mimpi mimpi, kita nggak bakal berhasil. Kita harus ada gerakannya juga gitu. Terus misal apa ya, kita ada kesempatan nih untuk mencoba, kayak contoh ada ajang suatu, ada event gitu ya, ya. gak apa-apa, kita daftar aja. Urusan gagal atau enggaknya itu urusan nanti. Aku pun gagal tuh gak tahu berapa kali ya teman-teman. Yang penting doain. Ya, itu paling penting. Nah, berarti harus ada balance ya antara kemauan dan mimpi gitu. Iya benar. Baik. Nah, selanjutnya nih, boleh tahu nggak cerita pengalaman Kak Zahra sendiri mengikuti duta dari awal sampai ke akhir gitu? Oke. Jadi awalnya tuh ada forum anak desa Parareja kan kak. Ya, Nah di forum anak desa Parareja itu awalnya pembentukan pengurus baru. Nah aku tuh waktu itu awalnya diajak teman, kayak ditelepon ayo ikut gitu, kayak berangkat, ada kegiatan yang positif nih yang menarik gitu. Terus kayak dikasih tahu juga kayak pengurus-pengurus sebelumnya tuh kayak banyak banget lah pengalamannya, dan aku kan tipikal orang yang penasaran kan kak. ya, Akhirnya ya udahlah aku berangkat dengan niat yang setengah-setengah karena ragu dengan posisinya aku yang selalu di rumah, kayak kuper nggak sih ya, Cooper. bahasanya, bener-bener kayak ya udah yang penting aku nyoba dulu gitu. Terus setelah itu ikutlah di apa, pengumpulan itu, dan di situ aku langsung dilantik menjadi wakil ketua. Nah setelah itu gak lama dari situ ada ini kongres anak Kabupaten Brebes tahun 2022. Nah setelah itu setiap forum anak desa mewajibkan mengirim 2 anak ke Yep. Kabupaten Brebes. Nah itu tuh kongres itu tuh ditujukan untuk semua anak-anak yang di Kabupaten Brebes. Jadi wajib banget nih forum anak desa mengirimkan 2 anak. Nah, lalu setelah itu aku tuh sebenarnya nggak ada mimpi bakal jadi duta, nggak bakal, kayak bener-bener kayak ya udah aku yang penting tuh hadir melakukan tugas aku, setelah itu udah pulang. Ternyata pas pada saat kongres anak itu sangatlah seru banget kegiatannya. Forum anak tuh the best lah, kalau selalu Ya, apa ya, kalau bikin kegiatannya selalu bagus, selalu menyenangkan. Mengikuti alur, setelah itu ada ini kertas, di isinya tuh kayak ada soal terus sama kasus. Soalnya tuh lebih ke diri kita sendiri sih sebenarnya, kayak kayak psikologi kali ya. Itu kan tentang diri aku. Terus aku jawab ya sebisa aku selalu berusaha ngasih yang terbaik gitu lah ya. Terus ya udahlah aku jawab soal, kayak aku dengan bismillah aku jawab, udah kirim, langsung dikumpulkan kan. Nah setelah itu ternyata ada babak dikasih kayak per kelompok gitu. Nah terus di kelompokan tersebut kita tuh dikasih isu. Nah kita tuh harus memecahkan suatu permasalahan tersebut. Nah terus habis itu tuh ada pemaparan juga nih kak di depan anak-anak yang ikut kongres. Nah di situ ternyata masih dalam penilaian nih kak. Ternyata bener-bener kayak dari A sampai Z kali ya peribahasanya, kayak bener-bener nilai. Setelah itu ada pengumuman yang masuk ke 6 besar. nama besar. Terus ternyata namaku dipanggil. Aku jujur kaget banget teman-teman, karena aku melihat teman-temanku di kongres itu bener-bener jauh banget kak, bener-bener ada dari atlet, terus kayak anak-anak yang jauh pinter di akademi, dan pengalaman di forum anak tuh lebih lama dan lebih jauh, apalagi aku sebagai anak yang awal banget kan. Ya, Nah terus di situ aku bersyukur, terus akhirnya aku di situ langsung telepon orang tua aku, ibu ini aku tiba-tiba masuk 6 besar nih bu, dari penilaian ada pemilihan duta anak Kabupaten Brebes gitu. Terus ibuku cuma berpesan kasih yang terbaik gitu yang Zahra punya, terus gini dikasih apa, wejangan support. ya, Nah, support juga. support. Nah terus habis itu
dikasih waktu kan gitu tuh. Itu tuh kalau nggak salah hari Sabtu ya, terus malam minggunya tuh kita suruh ngupload edukasi di sosial media, temanya tuh beda-beda juga. Nah setelah itu tuh penilaian juga kayak Kak. Iya. Terus besoknya tuh final kayak ujuk bakat gitu. Nah awalnya tuh aku udah kepikiran nih, ujuk bakatnya aku pasti ke silat kan Kak. Nah tapi kalau silat doang pasti teman-temanku yang lain ada nih yang bela diri, jadi aku mengkombinasikan antara silat dan peragaan busana atau fashion show gitu. Jadi kayak aku tuh di situ konsep pas pemilihan pas seleksi bakat itu Nominasi, apa nominasi. iya, di situ tuh aku berusaha beda dari yang lain. Terus ya udah awalnya tuh aku tuh peragaan busana terus diselingin dengan langsung ganti kostum di waktu yang sama, langsung muncul lah terus gerakan silat kayak gitu. Terus di situ tuh aku temanya tuh jadi gini Kak, kayak perempuan tuh harus serba bisa, kayak fashion show kan girly banget kan. Ya, Nah gitu. kalau silat kan agak-agak ke cowokan. Nah di situ tuh kayak aku berusaha menyampaikan dengan suatu penampilan bahwasanya perempuan juga yang girly bisa tuh melindungi diri sendiri gitu. Dan perlindungan untuk diri sendiri itu tuh penting banget sih Kak di situ. Nah terus setelah itu nih, ini panjang banget ya Iya. ceritanya. Nah setelah itu alhamdulillah aku juara 2 kan. Di situ ada pemerintah setempat juga yang datang yang langsung memberikan selempang dan piala. Nah di situ tuh aku seneng banget. Dan ternyata pas di telepon setiap aku ikut lomba atau event, ibuku tuh dan pokoknya orang-orang di rumah selalu berzikir, bener-bener selalu berdoa. Bahkan Oke. ibu aku kan jualan kan, pasti ibuku selalu bilang ke orang yang beli, tolong doain anak saya. Nah, aku tuh selalu apa ya, jadi aku tuh mikir semua ini karena berkat doa ibu, bener-bener manjur banget setiap aku mau ujian atau apapun. Berarti intinya semua permasalahan, semua apa namanya, apa yang kita lakukan harus dengan doa ibu ya guys. Doa ibu itu sangat manjur. Gitu. Berarti pemilihan duta anak itu ada batas usianya sih nggak sih kak? Sebenarnya tuh ada ya, kalau usia anak kan menurut undang-undang sekarang kan 18 tahun ke bawah kan. Usia anak kan 18 tahun kan Kak, ke bawah. Nah, jadi kayak batasnya sampai sampai umur 18 tahun aja gitu. Berarti dari umur ada minimalnya nggak sih? Apa Sebenarnya nggak tuh ada? nggak ada nggak Nggak sih ada. sama di bahkan anak yang di dalam kandungan pun itu udah disebut anak kan. Ya udah Iya, maksimal 18 tahun teman-teman. maksimal. Untuk teman-teman nih yang umurnya masih 18 tahun ke bawah, buruan deh selagi ada kesempatan, apalagi pemerintahan Brebes kan sangat mendukung, sangat apa ya, memperhatikan hak-hak anak nih teman-teman. Untuk teman-teman menambah pengalaman baru juga gitu sih Kak. Wah, cerita yang sangat bagus ya guys dari narasumber kita. Selanjutnya nih, nah itu tadi pengalaman pribadi yang sangat keren ya dari narasumber kita dari Kak Zahra. Nah selanjutnya bagaimana nih sumber daya dukungan dari Kak Zahra untuk mencapai ke juara 2? Oke, sumber dukungannya sih dari pemerintahan desa setempat sih ya awalnya, yang awalnya mendorong aku untuk mewakili di acara kongres di Kabupaten Brebes pada saat tahun 2022 itu. Dan di situ aku dibantu juga oleh rekan saya. Berarti sumber dukungannya itu dari pemerintahan dari kabupaten sendiri gitu ya? Awalnya sih dari kabupaten maaf, dari pemerintahan desa ya Kak. Pemerintahan desa. Yang benar-benar dari awal banget yang mendorong aku untuk mewakili desa. Nah setelah itu pemerintahan di kabupaten juga itu benar-benar kayak ngajarin aku pas aku udah jadi duta nih Kak, benar-benar aku dari nol banget nih diajarin kayak cara duduk yang benar, saya berperilaku, terus kayak jaga apa ya, tutur kata. Di situ kayak dikasih materi-materi juga tuh Kak, dikasih kayak apa ya, ini nih kayak dikasih kesempatan lah intinya. Berarti pembekalannya itu sangat luar biasa gitu ya?
Alhamdulillah karena pemerintahan Kabupaten Brebes sangat peduli banget ya. Nah, setelah itu ada tingkat lanjutannya enggak sih Kak dari kabupaten ke provinsi gitu? Nah, iya, sebenarnya tuh ada itu tuh tapi untuk juara yang juara satu. Juara satu. Karena aku juara dua kan Kak waktu itu. Jadi yang juara satu yang ke provinsi kayak gitu. Nah terus lalu sebenarnya aku tuh nggak ikut duta anak aja Kak, ada duta genre juga. Nah terus dari perjalanan duta anak kayak program-program itu tuh guru aku di SMA juga sangatlah mendukung banget. Guru-guru Man satu Brebes emang Wih, keren-keren sih, bener-bener bantuin aku dari hal sekecil apapun kayak untuk mensukseskan beberapa acaranya aku. mungkin itu ya. Mungkin next kita bahas lagi Kak Zahra tentang sebagai duta genre ya Kak. Oke, Ada nanti part 2-nya. Terima kasih kepada Kak Zahra yang sudah mau nih berbagai ceritanya kepada kita. Oke, next kita undang Kak Zahra lagi di acaranya Kak Zahra sebagai duta genre. I got sports.